Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Always Classroom. Kali ini kita akan membahas materi hasil kali skalar dua vektor dan besar sudut antara dua vektor. Nah, Ibu harap kalian semua sudah duduk dengan tenang, siapkan buku catatan kalian masing-masing. Sebagai guru matematika kalian di SMA Negeri 15 Ambon, Ibu menuntut perhatian penuh kalian selama penjelasan materi ini berlangsung. Mari kita mulai pelan-pelan saja ya, supaya semuanya paham. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan melalui 5 tahapan, mulai dari pembukaan, konsep perkalian skalar, cara menghitungnya, menentukan besar sudut, sampai syarat khusus vektor tegak lurus. Tolong disimak baik-baik ya. Konsep 3 dimensi ini saling berkaitan, jadi jangan sampai kalian tertinggal di awal. Bagian pertama, pembukaan kelas vektor. Di sini kita akan melangkah lebih jauh. Kita tinggalkan perkalian dasar sejenak dan mulai melihat bagaimana dua vektor berinteraksi langsung dalam ruang 3 dimensi. Coba perhatikan baik-baik penekanan pada kata skalar ini. Ibu tegaskan sekali lagi murid-murid, saat dua vektor yang bukan 0 di ruang 3 dimensi kita kalikan dengan operasi dot product, hasilnya itu bukan vektor baru yang punya arah. Tidak, hasilnya murni berupa besaran skalar, hanya sebuah angka tunggal. Tolong tanamkan konsep dasar ini kuat-kuat di kepala kalian sebelum kita mulai berhitung. Bagian kedua, konsep perkalian skalar vektor. Sekarang, pegang pena kalian. Ini adalah rumus utama yang akan jadi senjata kita hari ini. Ini dia, definisi matematisnya. Hasil kali titik atau perkalian titik didefinisikan sebagai vektor A dikali titik vektor B. Itu sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, dikalikan lagi dengan nilai kosinus theta. Theta ini apa? Theta adalah sudut terkecil yang terbentuk di antara basis vektor A dan B. Rumus ini sangat indah karena menghubungkan panjang fisik garis dengan sudut yang memisahkan mereka. Silahkan dicatat perlahan-lahan, pastikan tidak ada simbol yang keliru. Tapi, anak-anak, di matematika kita harus siap dengan berbagai situasi, bukan? Bagaimana kalau sudut tetanya tidak diketahui di soal? Jangan panik. Solusinya pakai rumus komponen ini. Kalian tinggal mengalihkan komponen-komponen geometri yang posisinya sejajar. Komponen I dikali I, J dikali J, dan K dikali K. Lalu jumlahkan semuanya. Bentuk aljabarnya sederhana. A1 dikali B1, ditambah A2 dikali B2, ditambah A3 dikali B3. Sangat mudah. Teori tanpa praktek itu omong kosong. Jadi kita masuk ke bagian ketiga, menghitung rumus skalar. Mari kita lihat penerapannya langsung lewat contoh soal. Mari kita bandingkan dua pendekatan ini berdampingan. Lihat contoh 6. Di situ kita tahu sudutnya. Panjang A itu 6, panjang B itu 5, dan sudutnya 60 derajat. Eksekusinya langsung saja. 6 dikali 5 dikali kosinus 60 derajat yang nilainya setengah. Hasilnya 15. Nah sekarang coba amati contoh 7. Di situ kita cuma dikasih vektor komponen A dan B, tanpa ada informasi sudut sama sekali. Ibu mau menguji kalian, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Coba perhatikan murid-murid, ikuti ibu pelan-pelan. Langkah pertama, kalikan komponen sumbu X atau I, berarti 2 dikali 1, hasilnya 2. Langkah kedua, komponen sumbu Y atau J, 3 dikali 2, hasilnya 6. Langkah ketiga, komponen sumbu Z atau K, 6 dikali 2, hasilnya 12. Langkah terakhir, cukup kalian jumlahkan seluruh hasil kali tadi. 2 ditambah 6 ditambah 12. Dan kita dapat hasil akhir berupa angka skalar, 20. Terstruktur dan sangat logis kan? Sedikit tips belajar dari ibu. Matematika butuh ketelitian ekstra. Selalu dan ibu tegaskan, selalu pastikan kalian memasangkan komponen X, Y, dan Z dengan tepat sebelum mulai menjumlahkan. Kalau kalian terburu-buru, yang ada malah salah hitung, dan itu sangat merugikan kalian sendiri. Baik, mari kita lanjutkan. Masuk ke bagian keempat, kita akan sedikit bermain-main dengan rumus pokok yang tadi untuk tujuan baru, menentukan besar sudut vektor yang belum diketahui. Ibu ada satu pertanyaan penting, dan ibu minta kalian pikirkan ini baik-baik. Lalu bagaimana jika sudut di antara dua vektor belum diketahui? Bagaimana cara kita mencari tahu berapa derajat sudutnya, padahal kita cuma punya angka-angka koordinat komponennya saja? Nah, disinilah letak keindahan aljabar. Kita bisa memisahkan fungsi kosinus dari rumus awal tadi. Jadinya seperti ini. Kosinus alfa sama dengan hasil kali skalar vektor A dan B di posisi pembilang, lalu dibagi dengan perkalian panjang absolut vektor A dan B di posisi penyebut. Dengan bentuk baru ini, sudut apapun yang dirahasiakan oleh soal pasti bisa kita bongkar nilainya.
Proses mengerjakannya ada 4 tahap pasti. Pertama, selesaikan dulu pembilangnya pakai perkalian titik yang tadi kita pelajari. Kedua, cari penyebutnya dengan menghitung panjang tiap-tiap vektor pakai akar kuadrat, baru kalian kalikan. Ketiga, tinggal bagi pembilang dengan penyebut. Terakhir, cari inverse kosinus dari hasil pembagian itu. Kalau kalian buka contoh 10 di modul, cara ini akan menghasilkan nilai kosinus setengah. Dan kita semua tahu, inverse dari kosinus setengah adalah 60 derajat. Tepat sekali. Anak-anak, Ibu minta perhatian kalian 100% sekarang. Kita masuk ke bagian kelima, sekaligus yang paling penting hari ini, syarat vektor tegak lurus. Ini bukan sekedar asal hitung, ini adalah pondasi utama dalam geometri keruangan. Angka 0. Coba diam sejenak dan lihat angka ini baik-baik. Jika hasil akhir perhitungan perkalian skalar, dua buah vektor bernilai persis 0, maka angka 0 ini sedang memberitahu kita sebuah fakta geometri yang mutlak. Hukumnya berbunyi seperti ini. Jika hasil perkalian titik vektor A dan B adalah 0, maka vektor A dan B itu pasti 100% berada dalam posisi tegak lurus sempurna. Atau bahasa matematisnya, ortogonal. Kenapa bisa begitu? Buktinya sangat logis. Kosinus dari sudut 90 derajat itu nilainya berapa? 0 kan? Jadi dua vektor apapun yang posisinya saling menyiku, hasil kali skalarnya akan selalu hangus menjadi 0. Biar lebih yakin, mari kita buktikan pakai contoh 8 ini. Seandainya kita punya vektor A yang panjangnya 8 dan vektor B panjangnya 4. Keduanya membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita masukkan ke rumus, 8 dikali 4 dikali kosinus 90 derajat. Karena kosinus 90 derajat itu 0, maka 32 dikali 0 ya hasilnya 0. Sepanjang apapun kedua vektor itu, sudut 90 derajat akan selalu menghancurkan hasilnya jadi 0. Sudah waktunya merangkum. Ambil pena dan tulis 4 poin krusial ini sekarang juga. Nomor 1, rumus utama yang pakai sudut. Nomor 2, rumus komponen tanpa sudut. Nomor 3, cara mencari kosinus untuk sudut yang tidak diketahui. Dan nomor 4, hukum tegak lurus, yaitu hasil kali 0 berarti ortogonal. Catatan ini adalah modal wajib kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian nanti. Sebagai penutup pelajaran hari ini, Ibu mau kalian merenung sedikit. Rumus-rumus yang berserakan di papan ini bukan sekedar coretan mati, anak-anak. Menurut kalian, bagaimana pemahaman tentang relasi ruang yang abstrak ini bisa mengubah cara pandang kalian terhadap bentuk fisik dan geometri dunia di sekitar kita? Mulailah berpikir lebih kritis, dan coba lihat matematika ini bekerja di dunia nyata kalian. Apabila ada pertanyaan, silakan menyampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan channel pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.